Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Oke, Ibu. ya apa kabar kalian hari ini? Nino, apa Baik, kabar? Ibu. Baik, Baik, sebelum Ibu. kita mulai, Baik, baik, Ibu. ya, baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta anak Nino untuk memimpin kita dalam doa. Baik, anak Nino. Halo. Halo, anak Nino. Baik, mungkin jaringan dari anak Nino terganggu, jadi kita lanjut ya. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, apakah semua hadir? Tidak, Ibu. Mohon izin, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu minta ketua kelas untuk mencatat nama-nama yang hadir dan yang tidak hadir untuk kirim via WhatsApp ke Ibu ya. Oke. Ya, Ibu. Oke, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, apakah anak masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu? Tes deskripsi, Ibu. Baik. Kalau begitu kita lanjut dengan pelajaran kita hari ini. Sebelum itu Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita capai hari ini ya. Untuk kompetensi dasarnya KD 3.6 menganalisis struktur dan kaidah teks kebahasaan teks anekdot. Untuk indikator pencapaiannya 3.6.1 mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua 3.6.2 mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang berikut 3.6 menganalisis struktur dan kaidah teks anekdot. Nah, sebelum itu Ibu tanya apakah anak-anak sudah pernah dengar apa itu teks anekdot? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah dari teks anekdot. Yang pertama itu pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan suatu karangan atau cerita berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata, yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Baik, yang berikut kita akan masuk pada ciri-ciri. Tapi apakah anak-anak sudah mengerti dengan pengertian teks anekdot? Sudah, Ibu. Baik, yang berikut Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama itu teks anekdot memiliki ada 7 ciri. Yang pertama teks anekdot bersifat lucu atau humor. Yang berikut teks anekdot bersifat menyindir. Yang berikut teks anekdot sifatnya menggelitik atau mengkritik. Bukan menggelitik atau membuat pembaca tertawa atau terhibur. Yang berikut teks anekdot dapat
membidik orang yang memiliki kedudukan penting atau mengkritik atau berbicara tentang orang yang memiliki kedudukan penting seperti politik, agama, dan lain-lain. Yang berikut, teks anekdot mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu yang telah ditetapkan atau disasarkan waktu penulisan teks anekdot. Yang berikut, teks anekdot hampir memiliki kemiripan dengan cerita dongeng atau cerita fantasi. Yang berikut, teks anekdot sering menghubungkan antara karakter hewan dengan karakter manusia secara umum, serta kebenarannya atau realitas. Baik, yang berikut, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks anekdot. Baik, di sini teks anekdot memiliki 7 struktur. Yang pertama itu abstrak atau gambaran awal mengenai cerita, event atau rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Yang berikut koda atau muncul dan terjadinya perubahan pada tokoh di dalam teks anekdot. Yang berikut krisis atau muncul dan terjadinya permasalahan di dalam teks tersebut. Yang berikut, yang kelima, orientasi atau latar belakang terjadinya suatu kejadian atau peristiwa atau awal mulanya kejadian di dalam teks tersebut. Yang berikut, reaksi. Reaksi adalah langkah-langkah tahap penyelesaian mengenai permasalahan yang muncul pada bagian krisis di dalam teks anekdot. Nah, yang terakhir dari teks anekdot, yang mana bagian ini juga sebagai penutup di dalam teks anekdot. Nah, yang berikut, kita akan masuk pada kaidah kebahasaan, tapi apakah anak-anak sudah mengerti dengan yang Ibu jelaskan tentang struktur teks anekdot? Sudah, Halo? Ibu. Baik, kita akan lanjut pada kaidah kebahasaan teks anekdot. Berikut ini kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang dapat membedakan dengan teks lain, seperti teks deskripsi dan lainnya. Dan ini menjadi ciri khas sendiri di dalam teks anekdot tersebut. Di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teks anekdot memakai kata penghubung seperti dan, atau, dengan, dan sebagainya. Yang berikut, teks anekdot memakai kata keterangan waktu lampau atau seperti pada masa lalu, begitu, atau pada masa lampau. Yang berikut, yang ketiga, teks anekdot biasanya sering memakai kata kerja. Contohnya seperti Sonia sedang memasak, begitu. Yang berikut, urutan peristiwa di dalam teks anekdot berdasarkan waktu, seperti dari pagi, siang, sampai sore kejadiannya. Berurutan peristiwa itu berdasarkan waktu. Yang berikut, urutan peristiwa di dalam teks anekdot yang berikut teks anekdot memakai jenis pertanyaan retorik, atau retorik itu sendiri suatu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan pertanyaan tersebut dijawab. Baik, apakah sudah mengerti dengan kaidah kebahasaan? Ya, Bu. Ya, Ibu. Baik, yang berikut kita akan masuk pada tujuan dari teks anekdot tersebut. Baik, pada teks anekdot pastinya memiliki tujuan yang didasarkan oleh penulis yang disasar oleh penulis untuk pembaca. Tujuan tersebut adalah yang melatar belakangi pengarang dalam membuat dan menulis teks anekdot. Berikut ini adalah tujuan teks anekdot yang dapat diuraikan. Yang pertama, teks anekdot bertujuan untuk membangkitkan dan membangun tawa untuk para pembaca. Atau setiap orang yang membaca teks tersebut akan merasa terhibur dengan cerita yang berada dalam teks tersebut. Yang berikut, teks anekdot bertujuan sebagai sasaran menghibur bagi pembaca. Contoh misalnya seperti anak Vivi sedang sedih atau bad mood,
anak Vivi bisa membacakan teks anekdot untuk dapat terhibur. Begitu. Karena teks anekdot ini mengandung cerita lucu atau humor. Yang terakhir ini teks anekdot bertujuan sebagai sasaran mengkritik. Contohnya seperti menyindir, seperti para politik, tokoh politik, dan mengkritik seperti orang-orang yang melakukan korupsi, begitu. Di teks ini akan menunjukkan langsung kepada orang tentang orang untuk mengkritik, tapi menyindir lewat teks yang akan ditulis oleh orang tersebut. Baik, yang terakhir, Ibu akan salah satu teks anekdot tentang judul KUHP dalam teks anekdot. Nah, dari teks ini saya tidak meminta anak-anak untuk membacanya, untuk membaca atau mengerjakan, tapi dalam teks ini Ibu akan memberikan anak-anak tugas untuk mengerjakan dan dipresentasi pada pertemuan berikutnya. Baik, tugasnya anak-anak bisa catat dan anak-anak bisa cari teks lain selain teks yang sudah Ibu tampilkan untuk anak-anak membuat teks serta menentukan struktur dan kaidah dari teks tersebut. Nanti anak-anak tentukan bagian ini masuk pada abstrak, reorientation, event, atau sebagainya. Dan anak-anak nanti akan mempresentasikan minggu depan di pertemuan kita yang selanjutnya. Baik anak-anak, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, kalau begitu untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta anak Ambu untuk memimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya, silakan. Teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Ambu. Ingat anak-anak tetap jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker, dan tetap stay di rumah untuk menghindari dan mengurangi penyebaran virus corona. Baik, anak-anak juga jangan lupa dengan tugas yang sudah Ibu berikan, dan selamat siang. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu.